Halo teman-teman. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang geopolitik yang rumit, melainkan hal-hal yang lebih sederhana dan cukup menarik. Kesalahpahaman umum yang dibuat orang ketika berbicara tentang negara. Ayo mulai. Jika Anda pernah mengetik di kotak pencarian di Google, dengan frasa, Georgia, hasil pertama adalah negara bagian Tenggara Amerika Serikat, dengan julukan, negara bagian Persik. Selama abad ke-19 hingga ke-20, tempat ini terkenal dengan budidaya buah persik berkualitas tinggi. Dan untuk mempromosikan pariwisata, orang memberinya julukan, negara bagian Persik. Meskipun Georgia menanam banyak kacang saat ini, tidak ada yang berniat mengganti namanya. Merujuk pada frase, Georgia, Google sepertinya agak bias. Itu juga nama negara, tapi muncul di nomor 2. Itu sebabnya beberapa orang mempelajari semuanya setengah jalan, dengan mudah bingung bahwa, Georgia hanyalah sebuah negara bagian Amerika. Selama lebih dari 100 tahun, negara yang disebut Grusia ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Itu dipinjam dari kata Persia Gurgan, yang berarti tanah serigala. Setelah kemerdekaan, mereka tidak mau membicarakan kenangan yang menyakitkan, sehingga mereka mengubah nama mereka menjadi Georgia, transliterasi bahasa Inggris dari Grusia. Selain itu, nama resmi di negara mereka juga dikenal sebagai Sakartvelo, artinya tanah Kartli, nama suku asli yang sudah lama ada di daerah tersebut. Kebingungan serupa. Turki adalah nama bahasa Inggris untuk Turki. Jika kita tidak mempelajarinya, maka akan menimbulkan kesalahpahaman tentang arti dari kalimat tersebut. Nama Turki di negara Turki berasal dari bahasa Latin abad pertengahan, yang berarti tanah orang Turki. Dan Turki dengan arti kalkun memiliki cerita yang menarik. Spesies ayam dari Afrika yang disebut Guinea fowl. Sekitar abad ke-15, pedagang Spanyol membawa ayam jenis ini ke Eropa, tetapi tidak tahu apa namanya. Dalam perjalanan, mereka mampir ke sebuah restoran di Turki untuk makan. Mereka membawa ayam Guinea fowl ke koki di sini untuk dimasak. Karena makanannya yang sangat enak, mereka mengira jenis ayam ini mungkin berasal dari Turki. Jadi mereka menyebutnya Turkey Chok, mengacu pada ayam jantan, dan Turkey Hen, mengacu pada ayam betina. Kemudian disingkat menjadi Turki, untuk kemudahan penggunaan. Selanjutnya, kebingungan antara orang Arab dan Muslim. Mari kita coba melakukan kuis kecil. Antara nomor 2 dan nomor 1, siapa yang Muslim? Anda menebak nomor 1 kan? Salah. Orang itu adalah seorang Kristen. Selanjutnya, siapa di antara mereka yang Arab? Apakah Anda masih menebak nomor 1? Salah. Dia orang Yunani. Mengapa Anda masih salah menebak 2 kali? Hanya karena kita ingin. Bahkan, Anda mungkin menebak dengan benar. Pertama, kita akan membedakan orang Arab. Sekitar abad ke-7 M, orang-orang Semit di semenanjung Arab menyatukan suku-suku tersebut dan mengembangkan teknik pertempuran tingkat lanjut. Mereka mulai menyerang untuk memperluas tanah dan kekayaan mereka. Yang paling terkenal adalah dinasti Umayyah, dengan luas wilayah mencapai 11,1 juta kilometer persegi. Seiring waktu di bawah aturan yang sama, orang-orang yang tinggal di sini memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya dan bahasa. Saat ini, mereka terkonsentrasi terutama di 22 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun, karena takut perang atau ingin mencari tempat tinggal yang lebih baik, beberapa komunitas Arab telah bermigrasi ke Indonesia, Rusia, Kanada, atau Chili. Jadi apakah ada cara untuk membedakan mereka berdasarkan penampilan? Jawabannya adalah tidak. Hanya karena orang Arab tinggal di terlalu banyak negara. Setiap tempat memiliki iklim, cuaca, pola makan, dan hidrogeologi yang berbeda. Hal-hal ini mempengaruhi genom manusia, yang menentukan penampilan. Oleh karena itu, orang yang tinggal di negara yang sama, dipengaruhi oleh faktor yang sama, mungkin memiliki lebih banyak kesamaan daripada di negara lain. Singkatnya, tidak mungkin membedakan orang Arab dari penampilannya. Kedua, Muslim, berbeda dari yang di atas, kita dapat membedakan mereka sepenuhnya melalui pakaian mereka. Jika seorang pria mengenakan jubah putih, disebut juga thawb atau thobe, dipadukan dengan kufi atau kerudung dengan pita hitam, maka hampir 99% dari mereka adalah Muslim. 1% sisanya adalah orang yang memakainya untuk menyesatkan. Jenis kostum ini mencontoh busana Nabi yang melahirkan Islam, Muhammad. Menirunya adalah saleh dan terpuji. Bagi wanita dianjurkan untuk mengenakan jilbab, yaitu pakaian luar yang besar yang menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan himar, sejenis kerudung yang menutupi kepala, bahu dan dada wanita. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kerendahan hati, untuk menyembunyikan semua bagian tubuh yang sensitif. Namun, ini tidak diperlukan dalam Islam Ortodoks. Di banyak belahan dunia, wanita juga berpakaian hampir seperti wanita muslimah untuk menghindari panas atau dingin.
Oleh karena itu, kita tidak bisa secara definitif membedakan wanita Muslim dari pakaian mereka. Kesalahpahaman 4. Yahudi adalah salah satu bangsa paling cerdas di dunia. Ini adalah pemikiran yang cukup umum. Kami akan menunjukkan kebenarannya. Inilah 15 negara dengan IQ tertinggi di dunia. Ada negara kaya, ada negara miskin. Adapun orang Yahudi, negara dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Israel. Mereka hanya rata-rata cerdas. Namun, tidak hanya di Israel tetapi juga di Amerika atau Eropa, orang Yahudi memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam hal uang. Ini adalah fakta yang terbukti. Selain faktor menguntungkan yang difasilitasi oleh pemerintah tuan rumah, orang Yahudi yang sukses, karena beberapa alasan, patut dipelajari. Pertama, menjadi orang yang mengembara, tanpa tanah air, tanpa uang akan dihina, diinjak-injak dan ditindas. Karena itu, untuk bertahan hidup, mereka harus punya uang, harus kaya. Ini disebut motivasi. Kedua, orang Yahudi memiliki sejarah yang sulit untuk didiskriminasi. Sejak abad pertengahan di Eropa, mereka tidak diizinkan memiliki tanah. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mencari nafkah adalah berdagang. Di tengah kesulitan, mereka menemukan banyak cara unik untuk menghasilkan uang. Termasuk layanan pinjaman untuk keuntungan. Kemudian berkembang menjadi sistem perbankan pertama di Eropa. Ketiga, juga karena penindasan terus-menerus, komunitas Yahudi memiliki kohesi yang dalam untuk bertahan hidup. Mereka tidak takut untuk berbagi rahasia sukses satu sama lain, serta dengan murah hati membelanjakan uang untuk saling membantu. Contoh paling jelas, komunitas Yahudi Amerika dan Eropa adalah donor terbesar bagi Israel, ketika mereka mendirikan kembali negara itu pada tahun 1948. Mereka meminjamkan puluhan juta dolar setahun tetapi tidak mengenakan bunga. Akhirnya, untuk menjadi sukses, diperlukan pengetahuan dan kebijaksanaan. Orang Yahudi sangat mementingkan pendidikan. Mereka mengajari anak-anak mereka tentang uang sejak usia dini. Ketika mereka dewasa, tentu saja, mereka juga menyekolahkan anak-anak mereka ke tempat terbaik untuk belajar.